Hubungan Rusia dengan Suriah seolah terputus usai ambruknya rezim eks-presiden Suriah Bashar al-Assad. Pemerintahan Bashar al-Assad telah digulingkan pada Desember 2024 lalu. Rezim itu digulingkan oleh beberapa kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham dengan pemimpinnya Ahmed al-Sharaa. Assad dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Moskwa, Rusia setelah mendapat suaka dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Sampai berita ini dibuat, belum ada kabar yang menunjukkan kalau eks-pemimpin Suriah itu keluar dari negeri beruang merah. Selama rentang waktu ini pula, Putin dan al-Sharaa tak pernah berkomunikasi. Barulah pada Rabu 12 Februari 2025 lalu, keduanya melakukan komunikasi perdana. Meski demikian, hubungan Suriah dengan Rusia tetap menjadi luka, sebab sebelumnya negara di bawah kepemimpinan Putin itu mendukung Bashar al-Assad. Lantas apa saja yang mereka bahas? Bisakah hubungan Rusia-Suriah kembali mesra seperti dahulu kala? Simak selengkapnya dalam video berikut. Dalam panggilan telepon pada Rabu 12 Februari 2025 itu, al-Sharaa menekankan hubungan strategis yang kuat antara kedua negara, serta keterbukaan Suriah terhadap semua pihak. Keterbukaan ini didasarkan pada kepentingan rakyat Suriah, serta untuk memperkuat stabilitas dan keamanan Damaskus. Sementara Kremlin dalam sebuah pernyataan menyatakan dukungannya terhadap persatuan, kedaulatan, dan integritas teritorial negara Suriah. Vladimir Putin juga menyampaikan undangan resmi kepada Menteri Luar Negeri Suriah, Asad al-Saibani, untuk mengunjungi Rusia. Namun di lain sisi, media Al Jazeera menyebut Rusia berupaya mengamankan dua pangkalannya di sana. Dua pangkalan itu adalah Pangkalan Angkatan Udara di Khmeim dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus. Kedua pangkalan yang terletak di pantai Mediterania itu merupakan satu-satunya pangkalan militer Moskwa di luar bekas Uni Soviet. Pangkalan itu sangat vital bagi ambisi internasional Rusia. Di Tartus, Rusia sudah berinvestasi senilai 500 juta US dollar atau sekitar 8 triliun rupiah. Pangkalan-pangkalan itu menjadi pusat penting untuk memindahkan kontraktor militer ke dalam dan luar Afrika. Sebelum ini, para pemimpin oposisi telah menjamin keamanan pangkalan militer Rusia dan misi diplomatik di wilayah Suriah. Sementara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pangkalan-pangkalan mereka di Suriah telah ditetapkan dalam status siaga tinggi. Meskipun mereka turut mengklaim tidak ada ancaman serius terhadap pangkalan tersebut. Namun upaya Kremlin untuk menjalin hubungan baru dengan Damaskus dihantui luka masa lalu. Seperti diketahui, sudah sejak 2015 Rusia masuk ke medan peperangan di wilayah itu dan terus membantu Bashar al-Assad mempertahankan kekuasaan. Artinya selama hampir satu dekade, kekuatan senjata Rusia lah yang membuat Bashar al-Assad tetap berkuasa. Dalam waktu 5 tahun, Rusia tidak hanya berhasil mempertahankan pemerintahan Suriah, tapi juga melenyapkan dan meminggirkan kelompok oposisi moderat yang didukung Barat. Rusia juga mengebom sejumlah wilayah yang dikuasai pemberontak, termasuk HTS. Menlu Saibani menyebut luka lama ini jadi penghambat mediasi dengan Kremlin. Hal ini ia sampaikan saat berbicara dalam KTT Pemerintah Dunia di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu 12 Februari 2025. لكن كما قلت لك أن هناك جراح لدى الشعب السوري وهناك آلام عانى منها الشعب السوري على يد هذين الدولتين ولإعادة ترميم العلاقة يجب أن يكون الشعب السوري ينظر بارتياح باتجاه هذه العلاقة لا نريد أن نفرض عليه علاقة جديدة لا يشعر بالاطمئنان باتجاه هذه العلاقة. Meski begitu, Saibani menyebut masalah Damaskus dengan Moskwa juga Iran adalah dukungan terhadap rezim Assad. Sementara sebagai sebuah negara, Suriah sebenarnya tidak memiliki masalah khusus dengan dua negara itu. إن مشكلة الشعب السوري مع روسيا وإيران كانت بسبب مواقفهم الداعمة لنظام الأسد، لم تكن المشكلة في طهران ولم تكن المشكلة في موسكو. فأي علاقة تبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين واحترام السيادة ستكون محل ترحيب بالنسبة لنا.
Lantas akankah hubungan keduanya dapat pulih kembali? Sayangnya pemulihan hubungan Rusia-Suriah mendapat tentangan, salah satunya dari Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyerukan penghapusan pengaruh Rusia dan Iran pada masa depan Suriah. Seruan ini dilontarkan Kallas pada Senin 16 Desember 2024 dalam wawancaranya usai bertemu para menteri luar negeri Eropa. Katanya banyak menteri luar negeri menekankan penghapusan pengaruh Rusia dan Iran menjadi syarat kepemimpinan baru di Suriah. Ia juga memperingatkan agar jangan sampai ada kekosongan kekuasaan di Suriah seperti yang terjadi di Libya dan Afghanistan. Sebab mereka bisa saja tidak melakukan hal yang benar di masa mendatang, dan masa depan Suriah belum pasti meski dinilai penuh harapan. Oleh karena itu, Kallas mendesak semua pihak waspada dalam membantu Suriah menuju perubahan positif yang berkelanjutan. Saat perwakilan Uni Eropa berkunjung ke Suriah pada awal Desember, kelompok negara Eropa itu juga menegaskan tidak akan membiayai struktur pemerintahan yang berbasis agama. Sementara pencabutan sanksi terhadap Suriah akan bergantung pada proses politik yang sedang berlangsung. Rusia coba kembali PDKT dengan pemerintahan baru Suriah. Cara pertama dilakukan dengan komunikasi antara kedua pemimpin negara pada Rabu 12 Februari 2025 lalu. Namun Rusia ternyata punya tujuan terselubung, yakni mengamankan dua pangkalan utama mereka di negara itu. Dua pangkalan yang punya peran vital bagi perluasan pengaruh Kremlin di Afrika dan Mediterania. Lantas apakah Al-Shar'a akan menyetujui dan rujuk kembali dengan mantan musuhnya itu? Sebab bagaimanapun juga Suriah memiliki luka akibat ulah Rusia yang mendukung Bashar al-Assad. Simak perkembangan kabar dari dalam dan luar negeri hanya di kanal YouTube Kompas.com.